Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Reza Zafira dapat kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, tangis haru mengiringi kedatangan jenazah TKI asal Kamboja warga Banyuwangi. Sebanyak 60 lansia di Blitar alami keracunan massal karena mengonsumsi makanan acara program Posyandu. Serunya berwisata ke Pulau Bedil nan eksotis di Banyuwangi. Setelah sebulan lebih meninggal dunia, jenazah pekerja migran asal Banyuwangi akhirnya dipulangkan dari Kamboja ke tanah air. Isak tangis keluarga tak terbendung saat peti jenazah tiba di rumah duka di Sukowidi, Banyuwangi pada Senin dini hari. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran asal Sukowidi. Ibu kandung korban menjadi orang yang paling terpukul. Anak sematawayangnya yang dikenal giat dalam mencari nafkah tersebut harus pulang kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Kedatangan jenazah korban didampingi langsung oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Informasi yang diperoleh KBRI dari Kepolisian Kamboja, Rizal Sampurna meninggal karena serangan jantung. Meski diketahui bekerja secara ilegal di Kamboja, pemerintah tetap berupaya memulangkan jenazah korban ke tanah air. Biaya pemulangan jenazah ditanggung perusahaan tempatnya bekerja dan menyerahkan santunan 16 juta rupiah kepada keluarga. Karena saya berhubungan dekat dengan kakak saya dari kecil sudah dekat dengan kakak saya. Saya merasa dia sebagai pelindung saya sama adik-adik saya dan keluarga lainnya. Sehingga saya harus kuat, harus tegar. Dilakukan KBRI Phnom Penh setelah menerima kabar ada WNI meninggal, mengirimkan nota diplomatik ke kepolisian Kamboja untuk mencari perusahaan agar bertanggung jawab untuk pemulangan Mas Rizal Sampurna. 17 Maret 2025, seorang pekerja migran asal Banyuwangi meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Sebelum meninggal, Rizal sempat mengirim foto ke saudaranya saat bekerja di depan komputer dengan tangan diborgol. Rizal diduga menjadi scammer judi online. Taufik Firdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Pamekasan, Madura terendam banjir. Puluhan warga lansia dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kali Semajid dan Kali Jombang yang diakibatkan intensitas hujan tinggi sehingga Waduk Samiran dan Waduk Klampar tidak mampu menampung air dan meluber ke permukiman. Ratusan rumah warga terendam banjir berada di 5 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, yakni Kelurahan Kanginan, Patemon, Parteker, Jung Cancang, Baru Rambat Kota, dan Desa Laden. Banjir juga merendam Kelurahan Baru Rambat Timur, Kecamatan Pademawu. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Kali Semajid dan Kali Jombang serta Sungai Kloang, lantaran tidak mampu menahan debit air setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sehingga 2 waduk yang berada di Kabupaten Pamekasan, yakni Waduk Samiran dan Waduk Klampar, tidak mampu menahan air. Menurut warga Kelurahan Patemon, air mulai meluap dari Sungai Kali Jombang sejak Minggu malam dan masuk ke rumah warga pada Senin subuh. Hujan atau gimana yang menyebabkan banjir ini? Kalau di sini dampak hujannya sedikit. Kalau dari utara, dari wilayah Samiran, terus imbasnya ke sini. Menurut informasi yang tadi malam yang saya dengar informasi, hujan itu dari wilayah Kelangaan. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Patemon, Kelurahan Jung Cancang, dan Desa Laden dengan ketinggian air hingga 1 meter lebih atau setinggi dada orang dewasa. 5 kelurahan, ini Kangenan juga terdampak. 5 kelurahan, 1 desa.
Yang mana 5 kelurahan itu Kelurahan Cangcang, Parteker, Patemon, Barkot, terus kemudian Kelurahan Kangenan. Desa itu yang terdampak Desa Laden di Jalan Bayangkara. Yang kami lakukan saat ini termasuk salah satunya itu mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian saat ini masih menyalurkan nasi bungkus untuk pemenuhan makan pagi warga. Untuk mengatasi banjir ini, tim BPBD Kabupaten Pamekasan bersama relawan mengevakuasi warga, terutama para lansia, serta melakukan penyisiran saluran air yang mengalami penyumbatan. Petugas juga memantau secara berkala di beberapa titik yang masih terendam banjir, menghindari hal yang tidak diinginkan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Diduga salah satu pemotor melanggar lampu lalu lintas, 2 pengendara motor terlibat kecelakaan di Jalan Jombang Madiun, Kabupaten Jombang. Akibatnya ketiga pengendara motor mengalami luka parah. Kecelakaan terjadi di Jalan Jombang Madiun, Kecamatan Mojo Agung. Motor yang dikendarai Daniel Novianto ditabrak oleh motor yang dikendarai Mulyadi dan Rudi Setiawan. Akibat kecelakaan ini, ketiga pemotor terluka di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai Daniel Novianto melaju di Simpang 3 Mojo Agung karena lampu berwarna hijau. Namun diduga salah satu pemotor yang berboncengan melanggar lampu merah yang seharusnya berhenti malah justru melaju sehingga terjadi tabrakan antar kedua pemotor. Menurut informasi itu kendaraan Vario itu nyebrang dari sisi utara ke selatan. Dan bersamaan dengan itu kendaraan Supra yang dari barat melaju cukup kencang, artinya kecelakaan tidak terhindarkan. Itu tertabrak atau gimana? Tertabrak persis di tengahnya, karena posisi nyebrang jadi langsung tertabrak. Diduga karena apa Pak bisa kecelakaan? Diduga karena dari kendaraan Vario, pengendara Vario itu lalai, tidak melihat situasi untuk nyebrang, jadi yang nggak tahu ngantuk atau bagaimana karena masih pagi. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang memeriksa sejumlah saksi dan menyita kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Sebanyak 60 lansia di Blitar alami keracunan massal karena mengonsumsi makanan acara program Posyandu. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.